Kita merasa jadi kayak orang Jaksel ya. Iya. Jadi Which is di-combine, ya. which is gitu kan, di-combine nanti. Itu komplikasi dengan Panu Kadaskurat Oh, nggak? Nggak juga ya. Sebuah publikasi, apapun namanya, itu tidak hanya mendatangkan persepsi. Tidak hanya mendatangkan Iya, persepsi. tidak hanya mendatangkan persepsi, tapi juga mendatangkan investasi kan. Ada satu terakhir aktivasi kehumasan pemerintah yang kayaknya tuh banyak tantangan banget untuk dilaksanakan. Halo, selamat datang di Belajar Humas bersama saya Rizky Saputra dan Kang Arul. oke. Semakin menarik nih Kang Arul Ya, pembahasannya dari episode ke episodenya. Harapannya PR People terus menyimak pembahasan kita ya, episode demi episode dan men-share kepada PR People lainnya agar PR People menjadi smart ya, people. Sehingga informasi dari instansi atau corporate bisa tersampaikan di audiens ya. atau publik. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ini Kang. Sebenarnya activity dari PR government itu apa aja sih Kang? Apakah berbeda dengan corporate atau memang eee, fungsinya kan tadi beda ya antara Ya, ya, corporate dengan ya, government. Nah ini apakah activity-nya juga berbeda nih Kang? ya. Kalau bicara activity, kita merasa jadi kayak orang Jaksel ya. Iya. Jadi Which di-combine, is ya. which is gitu kan, di-combine antara bahasa Indonesia. Oke, kalau bicara activity sebenarnya ada beberapa ya. Ada beberapa Oke. yang secara tradisional, pendekatan tradisional memang adalah diseminasi. Ya, Diseminasi. diseminasi itu artinya sifatnya memang temporal kan, artinya Mmm, tidak tidak long term ya? tidak long term, Mhm mhm. tidak berlangsung secara lama gitu kan. Tapi persoalannya ada targetnya, yang penting dia menjangkau. Jadi Luas, kayak penyebaran lah, penyebaran, broadcast seperti itu broadcast. gitu kan. Jadi Oke. aktiviti pertama yang biasa dilakukan oleh pemerintah adalah diseminasi. Ya, jadi Diseminasi. kalau seandainya kita punya program apa nih, Mhm. makanya kita bikin rilis media, Oh, kita oke. upload di medsos, Mhm upload di web mhm. pemerintah atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan ini loh, target Iya. tahun lalu ini loh capaiannya, dan kita akan melakukan ini. Mmm. Oke. Nah, yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi itu sebenarnya secara target lebih berbicara soal bagaimana menanamkan nilai, Menanamkan nilai. menanamkan norma, moral dengan segala macam, dan sifatnya intens dan lama. Oh, jangka panjang kalau sosialisasi? Jangkanya intens dan lama. Contoh Oke. sosialisasi itu adalah, kemarin kan kita kena Covid, Iya, betul betul. gitu kan. Mas Rizky pasti kena Covid nggak? Kena Eee, 22 hari di 22 hari? ini Oh. apa, Wisma Atlet. Oh gitu, Iya. itu komplikasi dengan Panu Kadaskurat Oh, nggak? Nggak tidak. juga ya. Jadi sosialisasi itu intinya tuh, tapi kan akhirnya mulai sekarang kita terbiasa dengan 3M Covid. kan. Iya, betul. Ya, mencuci tangan dengan Mhm. segala macam. Kita terbiasa memakai masker, Iya. kita terbiasa dari luar itu pasti cuci tangan Mhm. gitu kan. Tanpa Artinya disadari ternyata tanpa ya. disadari, artinya Iya. sosialisasi membentuk perilaku ya, perilaku masyarakat, perilaku Mhm. publik yang memang menanamkan nilai di situ gitu kan. Nah, yang kedua Oke. adalah sama seperti diseminasi adalah publikasi. Diseminasi, sosialisasi, publikasi. Publikasi gitu kan. Jadi Oke. publikasi itu adalah lebih kepada apa namanya, kesadaran sebenarnya, Kesadaran. kesadaran gitu kan. Kalau publikasi sama seperti kita bikin flyer, kita Oh, oke. bikin Billboard. billboard gitu kan. Kita ngirim berita-berita ke media sosial dengan segala macam, atau Mhm. rilis ke media-media mainstream dengan segala macam. Jadi publikasi itu memang sifatnya sama sih sebenarnya kayak diseminasi Mhm. ya, dia lebih sporadis, lebih Bedanya apa tuh, Kang? temporal gitu kan. Kalau Publikasi. diseminasi memang konteksnya adalah program. Konteksnya yang disampaikan dalam program. Program gitu kan, program yang sudah rutin gitu Udah kan, rutin, sudah rutin oke. gitu kan. Tapi kalau seandainya publikasi kan adalah program-program yang cenderung apapun bisa kita beritakan. Caranya Oke, kunjungan lebih nih, lebih gitu umum ya kan, lebih berarti ya? umum gitu kan. Kunjungan Oke. nih, di Kementerian X Mhm. dikunjungi oleh Kementerian Z dari Zimbabwe gitu kan, Mhm. contohnya gitu kan. Iya, Ya udah kita publikasiin publikasikan. aja, kayak gitu kan. Kalau Oke. diseminasi sih lebih Program apa lebih gitu ya? lebih cenderung untuk
mempublikasikan program. Contohnya kayak di Kemenkes tuh ada stunting ya, Kang, ya? Stunting, Itu program berarti stunting gitu diseminasi kan. Iya, diseminasi kalau diseminasi seandainya ya mau stunting ya? menghindari stunting, pola makannya diubah gitu Mhm, kan. Atau juga menghindari makanan yang tanpa apa namanya, zat zat pengawet, pengawet. atau mau pakai helm harus SNI. Iya Ya itu kan di betul betul. BSN Di itu BSN gitu juga kan. ya, Jadi memang itulah diseminasi. Tapi kalau diseminasi. publikasi apa aja, Apa aja ya? gitu loh. Jadi apa aja yang dilakukan pemerintah, mau bikin pameran, kunjungan segala Kunjungan macam bisa. Rakornas dan yang lainnya ya, Ya Raker gitu. gitu ya. Nah, ada juga selain itu adalah glorifikasi. Iya, Glorifikasi, wow, glorifikasi itu lebih kepada sifatnya temporal, oke. kemudian dia juga sifatnya viral gitu kan, Achievement gitu ya, Kang, ya? dan dia mengenalkan. Not Oh, achieve, tapi to introduce gitu kan. Wah, jaksel oh. banget gitu kan. Berarti baru memperkenalkan aja tuh, Kang? Iya, karena glorifikasi itu kayak mengheboh-hebohkan, dan itu bukan dalam Oh, konteks, negatif dan heeh positif ya. heeh. Contoh, kita dalam awal tahun 2023 ini bikin apa, race di Mandalika Iya, gitu kan, betul betul. kemudian Lake Mhm, Toba segala iya, macam, powerboat segala macam, itu powerboat. harus diglorifikasikan. Jadi Mhm tidak hanya mhm. diseminasikan, kalau Mhm, diseminasikan kita cerita nih ke masyarakat sekitar, mhm mhm. kita mau bikin ini nih ke masyarakat Indonesia," Hanya gitu informasi kan. sesaat gitu ya? Iya, informasi kemudian, pelaku pariwisata, Mhm, mice-nya gitu kan, "Oh kita dukung ini, hotelnya mhm. kita siapin ini," segala macam. Kita juga publikasi, biar tidak hanya orang Indonesia ya saja yang tahu, tapi Iya, luar negeri global juga ya? juga tahu gitu. Mhm. Tapi kita juga harus melakukan glorifikasi. Glorifikasi itu artinya publikasi yang sifatnya memang viral, Oh gitu lebih loh. Jadi biar ini biar ya, perhatian dunia itu tertuju ke melihat, sana? ya tertuju ke sana gitu, karena persoalannya adalah di dalam lembaga pemerintahan gitu Mhm. kan, sebuah publikasi apapun namanya itu tidak hanya mendatangkan persepsi, Tidak hanya bisa mendatangkan iya tidak persepsi ya? hanya mendatangkan persepsi, tapi juga mendatangkan investasi kan. Oh iya, betul betul Iya, artinya betul. ketika pemerintah melakukan publikasi Mhm gitu kan mhm. yang sifatnya glorifikasi, harapannya memang pihak negara lain, entah itu Iya. mewakili negara atau mewakili perusahaan swasta, dia melakukan investasi di sana. Mhm. Sok kebayang nggak kalau seandainya Mas Rizky, negara kita selalu perang, Waduh, terorisme banyak nggak segala aman ya gitu ya? macam, pasti diglorifikasikan sebagai negara yang tidak Tidak aman, aman. ya. Kita pernah punya case bom Iya, Bali, bom Bali. di mana setelah bom itu saya datang ke situ, itu Mhm. sepi semuanya, sangat Karena sepi. sangat publikasi itu sangat viral sekali kan? Publikasi sangat viral. Apalagi kan Bali pusat Ya, wisata jadi dunia kan? bisnis ekonomi tidak berjalan dengan baik, Mhm mhm. termasuk Covid. Iya Iya, beberapa kali di era Covid itu saya melaksanakan tugas negara, itu sepi banget. Nah, iya ketika suatu situasi sudah normal dengan segala macam, kita perlu glorifikasi bahwa, "Oke, lu ke Bali aman," gitu loh, "ke iya, Jogja aman," Jogja gitu aman. kan, Wisata aman "lu lah ke sekarang ya? wisata aman," Mhm mhm. gitu kan. Jadi buat saya adalah itu aktivasi, glorifikasi. Nah, ada satu terakhir aktivasi kehumasan pemerintah Mhm. yang kayaknya tuh banyak tantangan banget untuk dilaksanakan. Tantangan, Kang? Iya, malah Wow tantangan. Namanya kemitraan. wow, Nah, ini gitu 2 loh. pihak nih berarti Ini ya? 2 Mhm. pihak. Jadi kan selama ini kan sifatnya memang, one way kan, Iya, one way, not two way interactivity gitu kan. mhm. Jadi one way hanya membroadcast, hanya Iya, ngasih tahu, "Gue betul udah betul. ngelakuin ini, Iya, betul gue betul. capaiannya ini." Tapi Mhm. sekarang pemerintah itu sudah saatnya, humas-humas pemerintah dan itu sudah dilakukan oleh banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yaitu kemitraan. Jadi Kemitraan, melibatkan banyak masyarakat untuk masyarakat. itu gitu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Mhm mhm Pemilu mhm. kita kan selalu melibatkan Iya, masyarakat, RT, masyarakat. RW dengan Mhm segala macam untuk itu gitu kan. Juga pembagian apa bantuan-bantuan, mhm mhm. bencana juga tidak hanya sekadar pemerintah yang turun tapi masyarakat juga turun. Nah, Mhm. model kemitraan ini yang sebenarnya menjadi salah satu model yang paling efektif. Bukan berarti yang lain tidak efektif, Iya. tapi paling efektif dilakukan oleh humas pemerintah untuk membangun kepercayaan publik, membangun Mhm. sentimen. Artinya mereka dilibatkan, Iya, gitu loh. dilibatkan. Kalau seandainya tidak dilibatkan kan kadang-kadang ya netizen ya, Iya netizen itu kan, "Apa sih?" Ya gitu iya, betul kadang-kadang betul. karena nggak tahu, "Ini apa sih?" Gitu kan.
informasinya Jadi menjadi bertanya-tanya gitu ya, dari Kang? bertanya-tanya Iya, gitu kan. kamu nanya Kamu gitu ya. nanya gitu kan, jadi persoalannya di situ. Tapi kalau dilibatkan Iya, ya, dan semua aktivasi yang lainnya sudah dilakukan, masyarakat akhirnya akan jadi aware gitu loh. Nah itu oke. tugas beratnya humas pemerintah tuh di situ, Bermitra dengan masyarakat. bermitra dengan masyarakat gitu loh. Oke. Berarti Karena nanti kita akan bahas nih bagaimana caranya pemerintah bermitra dengan masyarakat nih, Kang. harus kita Harus kita bahas, bahas itu harus nih ya. dibahas. Oke. Sebelum kita bahas nanti 7 tantangan humas pemerintah. Wah, menarik nih, Nah, 7 oke. tantangan humas pemerintah nih. Iya, Oke. kita saksikan 2 abad yang akan datang. Siap 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 siap. siap siap. Oke, baik. Baik PR People, luar biasa tidak terasa sudah di akhir episode kali ini. Ya, Kita sudah banyak mengetahui ada kurang lebih 4 activity dari government ya, nih, PR nih ya, Kang, ya. Mulai dari diseminasi, sosialisasi, publikasi, kemudian glorifikasi, dan yang terakhir ada kemitraan. kemitraan. 5 ternyata ya. Oke, diharapkan PR People bisa terus menyimak episode demi episodenya karena Betul, kita akan mungkin membahas dari masing-masing kelima ini ya, Kang, ya? betul, kita akan Kita akan membahas. membahas dan kita akan contohkan mungkin ya satu persatu dari Betul. aktivitas-aktivitas dari government PR ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Belajar Humas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk bisa dapetin update terbaru dari Belajar Humas. Saya Ya. Rizky dan Kang Arul, sampai jumpa di Belajar Humas. Dadah! bye-bye.